Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan larangan bagi wali atau pengurus anak yatim untuk mengganggu harta anak yatim itu dengan cara mengadopsi. Dan saya juga ingin menjelaskan tentang anak yatim itu sendiri. Dalam cerita tafsir, pakar tafsir di kota Irak itu menyatakan bahwa ada seorang lelaki, yaitu pamannya, memiliki seorang keponakan laki-laki yang yatim, dan harta anak yatim ini dipegang semua oleh pamannya. Dan pada saat anak keponakannya itu balik dan cukup umurnya, anak itu ingin mendapatkan harta itu dan pamannya melarangnya, dan pamannya juga tidak ingin memberikan harta itu kepada keponakannya. Dan mereka berdua ini setuju untuk mengakui ini kepada sang Rasulullah SAW untuk mendapatkan kebenarannya. Dan turunlah surat An-Nisa ayat 2 ini, dan pamannya ini berkata, saya taat kepada Allah dan Rasulnya, dan saya juga diberi perlindungan oleh Allah dari dosa yang besar. Nah, setelah pamannya ini berbicara seperti itu, pamannya langsung memberikan hartanya kepada keponakannya ini. Dan sebelum surat ini diturunkan, Abdurrahman bin Zaid itu mengatakan bahwa tradisi masyarakat jahiliyah tidak boleh mewariskan hartanya kepada anak perempuan dan anak-anak. Jadi yang mewariskan harta tersebut adalah harus lelaki yang dewasa. Maka turunlah ayat An-Nisa ayat 2 ini yang berbunyi, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddaril khubusa bit-tajdibi wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan ragam tafsir juga mulai menyebutkan bahwa nyata ketakwaan ini telah diperintahkan dalam ayat 1 sebelum turunnya ayat 2 tersebut, yaitu urusan harta anak yatim harus didahului dari urusan yang lainnya. Karena apa? Karena di dalam harta anak yatim ini terdapat yang namanya ancaman dan dosa besar di dalamnya. Dan juga secara bahasa itu bisa dibilang sendiri, dan secara istilah itu adalah anak kecil yang belum balik atau belum cukup umurnya tetapi sudah ditinggalkan oleh sesosok ayahnya, tetapi meskipun masih memiliki seorang ibu yang bisa menjaga diri dia. Dan di ayat ini tersebut mengandung 4 poin terpenting. Yang pertama adalah perintah untuk memberikan harta anak yatim yang secara otomatis itu jikalau anak yatim ini masih kecil, itu hartanya masih dipegang oleh wali atau pengurus harta anak yatim tersebut. Tetapi jika dia sudah balik atau cukup umurnya untuk memprioritaskan dirinya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka harta warisan itu akan dibalikan kepada anak tersebut. Kedua, larangan memakan harta anak yatim dengan cara mencampurkan harta tersebut, seperti harta kita yang haram dicampurkan kepada hartanya anak yatim yang baik ini. Dan yang ketiga, mencampuri hartanya anak yatim dengan harta pamannya tersebut atau wali yang mengurus anak yatim tersebut, dengan tujuan itu untuk memakan semua harta anak yatim tersebut. Dan yang keempat adalah penegasan bahwa memakan harta anak yatim itu adalah dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian anak yatim secara etimologi itu adalah yatim berasal dari bahasa Arab yaitu yatimah, tapi menjadi yatim karena maksudnya masdariyah, dan kemudian menjadi al-yatimu yang berarti fard, sendiri atau kehilangan sesosok ayahnya. Yatim juga berarti seseorang yang kehilangan ayahnya. Contohnya itu seperti binatang yang kehilangan induknya.
Yatim itu berarti kehilangan sesosok ayahnya, bukan ibunya, dan contohnya juga seperti binatang kecil yang kehilangan induknya. Dan yatim juga ada tiga golongan, yaitu al-yatim itu kehilangan sesosok ayahnya, kalau al-ajiyu itu kehilangan sesosok ibunya, dan kalau al-latimu itu kehilangan dua orang tersebut, yaitu ayah dan ibunya. Orang yang meninggal ayahnya itu disebut yatim. Apabila dia sudah dewasa, kata yatim itu akan hilang dari dirinya menurut pakar tafsir kata ilah tersebut. Jadi dia memiliki nama yatim itu ketika dia masih kecil sudah kehilangan ayahnya, terus sampai dia dewasa, sampai dia balik itu, jika dia sudah balik itu, maka yatim ini sudah tidak ada di dirinya. Tapi ada juga yang mengatakan yatim itu adalah al-ghaflah, yaitu kosong atau memiliki kesendirian, tidak ada pendamping sama sekali. Sehingga orang yang kehilangan keseimbangannya itu bisa dinamakan ayah yatim. Atau ada juga yang mengatakan jikalau dia kehilangan sesosok ayahnya itu mengacu pada dirinya, yaitu tidak memiliki keseimbangan atau pola pikirnya itu tentang terhadap hal-hal yang buruk atau yang negatif, tidak masuk ke yang positif karena tidak ada bimbingan dari ayahnya ataupun ibunya. Dan ada juga yang mengatakan yatim itu kehilangan dua orang tersebut, yaitu ayah dan ibu, tapi ada juga yang bilang yatim itu cuma kehilangan sesosok ayahnya, dan jikalau piatu itu kehilangan sesosok ibunya. Dan di zaman sekarang juga ada yang namanya yatim piatu, yaitu kehilangan sesosok ayah dan ibu. Jadi ada juga yang bilang kalau yatim itu dia itu masih memiliki ayah yang bertanggung jawab atas menafkahinya tetapi tidak membimbing dia. Tapi ada juga yang bilang yatim itu adalah kehilangan sosok ayahnya yang berarti meninggal dunia. Jikalau yang kata ada yang mengatakan yatim itu kehilangan sosok ayahnya tetapi masih tetap dinafkahi oleh ayahnya, berarti kayak ibunya itu cerai dengan ayahnya tapi ayahnya masih menafkahi dia. Dan juga ada yang bilang yatim itu adalah kehilangan sosok ayahnya yang berarti meninggal dunia, tidak ada yang menafkahinya sama sekali selain ibunya. Dan jikalau yang kehilangan ibunya itu di sekarang itu dibilangnya itu piatu, dan kalau kehilangan dua-duanya itu yatim piatu. Dan di zaman sekarang itu jikalau ada sesosok kayak teman kita itu yang yatim, dan kita sebagai orang yang mulia itu jika kita ingin membantu mereka, kita akan diberikan tempat yang istimewa di sisi Allah, dan juga rezeki kita akan dilimpahkan dua kali lipatnya dari kita yang memberi kepada anak yatim itu. Memberikan santunan kepada anak yatim itu dinamakan tindakan yang sangat mulia bagi Allah. Secara khusus itu dinamakan harinya istimewanya bagi para anak yatim. Namun terkadang ada juga yang dimana teman kita itu yang namanya membuli teman itu kan ada. Nah, temannya itu membuli anak yatim, itu kan perbuatannya sangat dosa. Dan tapi namun sampai sekarang walaupun masih ada pembelajaran. Dan ada juga yang dimana perkara kita itu memanfaatkan anak yatim untuk kesenangannya kita sendiri, padahal berbuat itu dosa, dan ada juga dalam hadis tersebut. Tapi mereka yang tidak memiliki akal pikiran pasti akan berbuat seperti itu. Dan jikalau ada seorang yang berbuat seperti itu, Allah akan menyiapkan tempat yang dimana tempat itu sangat istimewa bagi orang yang suka memakan harta anak yatim tersebut, yaitu kedosaan yang besar. Dan jikalau ada orang yang baik kepada anak yatim tersebut, maka Allah akan memberikan tempat yang sangat istimewa. Allah akan memberikan tempat yang sangat istimewa bagi orang tersebut. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya.
Saya juga di sini masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.